Oke. Eh, Baiklah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak dan juga teman-teman sekalian. Eh, di sini saya akan menjelaskan eh, untuk UTS eh, pemrograman mobil saya, pemrograman mobil lanjut. Jadi eh, di sini ada instruksi dari Bapaknya, bisa kita lihat. Untuk layoutnya seperti ini nanti. Ada text view, kemudian edit text, kemudian di sini juga ada nanti untuk hasil outputnya itu ada nilai tugas, kemudian nilai UTS, kemudian nilai UAS, nilai akhir, kemudian grade, kemudian dan keterangan. Untuk logikanya bisa kita lihat juga di sini. Untuk nilai 60 kurang dari 60 itu grade-nya D, 70 kurang dari 70 C, kemudian 80 sampai sama dengan 70 B, kemudian 80 sampai 100 A. Oke, langsung saja kita masuk ke untuk Eclipse-nya. Di sini saya sudah buat. Eh, Kemudian di sini saya akan buat folder baru. Di sini saya akan buat folder baru sebentar. Oke, file, kemudian new. Ya, ribet nih, sensitif. Kemudian saya pilih Android Project. Di sini saya akan buat nama itu UTS PML PML B. UTS kita ganti aja namanya UTS PML underscore nama saya sendiri. Oke. Oke. Setelah sudah, kemudian kita klik, kita next lagi, terus kita next. Untuk ikonnya kita buat default aja. Kemudian next. Kemudian untuk nama activity name-nya kita buat main activity. Oke, kita tunggu sebentar. Untuk foldernya sudah muncul. Tunggu sebentar. Oke, loading. Oke. Untuk nama layoutnya, nama aplikasinya agak kepanjangan, tapi tidak apa-apa. Kemudian yang untuk text view-nya ini kita hapus saja, biar tidak mengganggu. Oke, lanjut. Jadi seperti instruksinya kita buat seperti tampilan Bapaknya. Namun di bagian nilai akhirnya ini ada tambahan. Di sini instruksinya ada 6 text view. Oke, kita buat saja. Lanjut. Coba di sini kita buat beberapa item dulu. Kita beberapa view group dulu. Di sini kita butuh text view. Nanti kita edit. Kemudian edit text atau plain text. Oh, belum. Plain text kita ada dulu. Masih text view. So, di sini kita text view. Ini kita naikkan dulu. Naikkan. Ini kita naikkan juga. Ini saja. Kemudian kita tambahin text box-nya yaitu plain text.
kita tambah, kemudian kita tambah text view lagi, kita tambah text view, hal yang sama kita tambah plain text lagi, kita tambah text view lagi, contoh text view, kemudian plain text, oke. Karena di sini kita butuh button untuk hapus dan hitungnya, kita tulis button, oke, kita tulis button, kemudian ini juga, oh sorry, kita hapus, ini kita hapus button lagi, oke, kita lanjut untuk keenam hasilnya tadi, yang mana nilai tugas, nilai UTS, sama nilai UAS. Kita tambahin lagi sampai 62, 4, 5, tambah lagi 6. Kemudian di sini saya zoom dulu untuk panjangnya, kita panjangin aja, ya bisa Ctrl Z aja, oke, tapi segini aja ya. Kemudian setiap text view dan plain text ini kita beri string. Jadi untuk yang pertama kita beri judul dulu, kita beri judul dulu, title saja. Oke, kemudian di sini UTS, ML, oke, kita bebas ya untuk ngasih keterangannya, oke, sudah berubah. Kemudian di sini kita tulis, masukkan nilai tugas. Nah, ini kita buat judul ya, biar tidak ini judul satu, oke. Kemudian di sini kita buat memasukkan nilai tugas, oke, oke, lagi masuk nilai tugas karena di sini kita panjangin saja. Tidak apa-apa, ini kita pindahin ke kiri, jadi semuanya kiri. Oke, yang kedua kita kasih, yang ini duplicate testnya kita beri string lagi. Kalau yang ini kita masukkan input 1, input 1, oke, kita oke lagi. Kemudian untuk text view-nya kita masukkan judul 2, kemudian di sini masukkan nilai UTS, oke, masukkan nilai, oke, kemudian kita oke lagi, bentar, oke, sudah. Kemudian dan teksnya kita beri string, input 2, untuk stringnya nggak usah kita beri nama, oke. Nah, kemudian di sini yang ketiga kita kasih judul 3, kemudian ini kita beri stringnya masukkan
nilai UTS, UAS. Kita oke, lalu kita buka lagi. Oke, sudah teman-teman. Ini kita geser dulu supaya dia ke tengah. Udah kita atur. Setelah udah kita atur, kita masuk ke button. Ke button ini kita beri string lagi. Oh, sebentar belum. Oh, plain text-nya dulu. Itu kita beri string input 3. Input 3. Kemudian kita beri string, tidak usah kita beri string. Oke, kita tunggu dulu. Sudah. Kemudian untuk buttonnya kita buat stringnya, table stringnya hapus sesuai nama stringnya, hapus. Kita buat hapus. Oke, kita beri enter. Kita oke lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut. Kita beri string lagi, hitung. Kemudian ini kita buat hitung. Setelah kita buat semua, kita masuk ke untuk hasilnya. Jadi ini kita buat hasil seperti instruksinya. Kita buat hasil tugas, hasil UTS, hasil UAS. Jadi ini kita buat string kita buat underscore tugas, stringnya underscore tugas. Kemudian ini kita buat bentar saya lihat dulu, nilai tugas sama dengan nilai tugas sama dengan. Jadi ini saya copy dulu nanti biar kita pakai lagi. Kemudian kita klik OK. Dia akan muncul. Oke, dia sudah muncul nilai tugas. Kemudian ini kita buat stringnya hasil UTS ya, underscore UTS. Kemudian ini kita buat pasti dulu nilai UTS. Oke, kita oke. Kemudian oke lagi. Oke, ini kita geser biar rapi. Kemudian ini kita buat nilai UAS, stringnya hasil UAS. Underscore UAS. Ini kita paste, kemudian UAS. Kita oke. Kita oke lagi. Kemudian ini kita masuk ke berikutnya. Ini nilai akhir, nilai grade, kemudian keterangan. Nilai akhir, ini kita buat nilai akhir, hasil akhir gitu aja ya teman-teman. Hasil akhir, akhir. Kemudian ini kita buat nilai akhir, enter, kemudian klik OK. Karena ini belum sejajar, kita sejajarin dulu. Ya. Kemudian ini kita beri lagi string, yaitu grade, ya, hasil grade-nya.
kemudian kita paste, kita buat nilai grade. Oke, kita enter, kita oke lagi, sebentar, oke. Kemudian ini kita buat lagi yang terakhir keterangan. Jadi kita buat hasil keterangannya. Kita buat stringnya cat aja. Lalu kita tulis keterangan titik 2 aja. Oke. 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 Kita oke. Sudah. Jadi untuk layoutnya sendiri sudah kita buat ya. Sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke logikanya. Kita masuk ke logikanya. Kita masuk ke file testnya. Kita buka src, file src. Kemudian kita buka example.utest. Nama project kita. Kemudian kita masuk ke main activity.java. Oke. Jadi di sini kita input, ada beberapa yang harus kita input ya. Karena untuk edit text sendiri itu kan ada beberapa angka ya. Beberapa plain text, ada 3 plain text, berarti kita butuh 3 untuk inputan angkanya. Jadi kita buat edit text. Buat edit text. Oke, sudah edit text. Kemudian kita buat input angka 1. Ini kita copy aja. Copy, kemudian paste angka 2, paste angka 3. Oke, sudah. Kemudian untuk text view-nya, itu untuk hasilnya sendiri kan kita butuh ada 6. Kita save dulu. Kita save. Kemudian kita save. Oke. Ini kan kita butuh 6 ya. 6 hasil. Jadi kita butuh 6 hasil. Kita buat aja di sini. Text view. Text view. Ini. Kita buat text view. Kemudian hasil 1. Atau kita buat hasil 1 aja. Hasil 1 biar underscore tugas. Begini aja kali ya. Kayak gini aja lah. Biar gampang. Underscore UTS. Kemudian underscore UAS. Kemudian underscore di layoutnya kita lihat dulu. Akhir, grade, dan keterangan. Akhir. Kemudian underscore grade. Kemudian underscore keterangan ya. Oke. Kemudian kita butuh untuk dikasihin button-nya. Jadi button, kita panggil dulu untuk grupnya button. Itu ada 2. Yang pertama ada hapus dan hitung. Kita buat dulu untuk pemanggilan deklarasinya nanti ya. Kemudian di sini saya menggunakan float ya, karena float kan itu lebih fleksibel. Misalkan di nilai UAS itu ada koma atau nilai desimal gitu. Nggak selamanya dosen itu ngasih bilangan bulat. Jadi saya lebih fleksibel menggunakan float. Oke, float. Di sini kita buat input, karena ada input ya dari ketiga angka ini. Input nilai 1, ini kita kopas. Kita kopas saja, koma, paste 2, kemudian paste lagi 3. Dan yang terakhir itu adalah kita hitung hasil akhirnya. Hasil akhir. Oke, hasil akhir kita koma. Setelah sudah sampai di sini, kita masuk ke protected void-nya. Masuk ke protected void-nya. Kemudian kita tulis input pemanggilan
dari layoutnya, dari inputannya. Kita tulis input angka ke 1, kemudian sama dengan, kemudian sini kita tulis edit text, edit, kita panggil edit text, kemudian kita tulis, kita panggil find by view, view by, sorry, balik, r dot id dot, ini kita buat edit text berapa, edit text 1. Ya, edit text ini kita copy aja, copy, kita butuh 3, kemudian di sini kita buat kedua, kemudian 3, kemudian ketiga. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita buat untuk hasilnya. Hasil 1, oh, sorry, hasil tugas, kita buat sama dengan text view, text view. Kita buat text view, kita tulis find view by id, kita enter, kemudian r dot, ini letaknya tadi yang mana, kita coba cari di, untuk tugas itu text view berapa, kita taruh dulu ini untuk outline-nya. Di sini kita bisa lihat text view. Oke, langsung ke mana aja, text view kelima, terus kita masuk lagi ke file main Java-nya. Jadi di sini text view kelima. Oke, text view kelima kita titik koma. Kemudian ini kita copy aja. Kita copy, kemudian kita enter 6. Berarti ada 9 nanti. Paste lagi 7. Paste lagi 8. Kemudian paste lagi 9. Oke. Setelah itu kita rubah untuk hasil-hasilnya, hasil UTS tadi ya. UTS, kemudian hasil UAS, kemudian hasil akhir, kemudian hasil grade, satu lagi keterangan. Kita cari dulu di activity menu untuk keterangan ini sendiri, ke 10 ya, view ke 10. Oke, jadi kita butuh satu lagi, kita paste 10. Jadi ini kita add. Oke, setelah kita sudah membuat pemanggilan, terus kita masuk ke, jika kita klik buttonnya, yang hapus maupun yang hitung, itu nanti akan muncul untuk hasilnya maupun risetnya. Jadi setelah ini kita masuk ke pemanggilannya. Jadi di sini saya akan buat di bawah dulu ya, di bawah dulu spasinya biar agak rapi. Kemudian kita buat hapus dot set on click. Setelah ini kita hapus, kita buat new, kemudian view. Oke, kita view dot, ini view set on click. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung isi untuk input angkanya.
input angka, kita tutup kurung dulu biar jangan error. input input angka 1, kemudian dot set text kita buat, kemudian di sini ini kita copy aja, kita buat lagi, satu lagi ini kita ganti aja 2, kemudian ganti ke 3. Kemudian untuk hasilnya, kalau misalkan kita tulis hapus itu muncul seperti data yang ini. Berarti kita lihat teksnya dulu, nanti kita tulis nilai tugas sama dengan titik-titik, nilai UTS, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke mainnya dulu. Kita masuk ke mainnya, terus kita panggil lagi. Untuk hasil UTS, hasil tugas, skor tugas, spasi, kemudian dot set text. Oke, kita tutup, kemudian nilai tugas sama dengan 1, 2, 3 sesuai tampilannya tadi. Ini kita copy aja, kita copy paste sampai 6 aja, nanti kita edit paste ke 5, 6. Oke, ini kita edit dulu untuk keterangannya. UTS, UAS, akhir, kemudian grade, kemudian ini kita tulis keterangan titik 2. Sebentar. Oke, kita lanjut. Untuk pemanggilannya, untuk misalkan kita klik hapus itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian hitungnya. Jadi untuk bagian hitungnya itu kita buat di sini ya, kita hitung dot sama juga set on click. Setelah udah ini kita buat new, kemudian kita buat view dot, kita klik langsung. Oke, jadi sudah ada, langsung kita masuk ke codingannya. Jadi untuk hitung ini sendiri kita masukkan input nilai dulu. Input nilai 1 dari pemanggilan untuk publik yang ini, float. Oke, input nilai 1 sama dengan itu float nilai. Ini hapus dulu, input nilai sama dengan float belajar pada dot kita buat parse float ya, parse float. Kemudian di sini kita buat tutup kurungnya 3, kita buat edit text. Kemudian di sini kita buat input angkanya, input angka pertama text get text, kemudian dot string. Oke,
Ini kita copy aja, kita copy, tapi kita buat sebanyak 3 buah. Oke, terus kita ganti yang ini aja, yang inputnya 2 menjadi 2, kemudian ini 2, 3, kemudian ini 3. Oke, setelah sudah selesai kita buat ini, kita masuk ke hasil akhirnya dulu. Jadi kita panggil hasil akhirnya, hasil akhir sama dengan, jadi kan di instruksi bapaknya ini untuk hasil akhir itu ada rumusnya, yaitu nilai tugas dikali 0,3 ditambah UTS 0,3 kemudian UAS dikali 0,4. Jadi di sini kita buat float dulu, float, kemudian kita buat kita kurung di sini, kita buat kurung 1 dulu. Untuk input nilai 1, input nilai 1 ini yaitu nilai tugas ya, input nilai 1. Kemudian kita kali dengan 0,3. Kemudian ditambah, ini kita copy aja, copy, kemudian kita paste, kemudian kita paste lagi, kita hapus. Untuk 0,3, ini input nilai 2, nilai UTS-nya. Kemudian ini nilai 3 untuk AS-nya. AS-nya itu 0,4. Oke, setelah selesai, kita buat untuk hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu kita belum ganti ya. Sorry. Kita ganti dulu. Ini untuk UTS, ini untuk UAS, ini untuk akhir, ini untuk grade, kemudian untuk keterangan. Oke, sudah seperti ini. Maka ini kita buat tulisannya, kita buat ini untuk hasil akhir yang untuk hasil akhir ya, untuk hasil akhir. Sorry, hasil akhir. Kemudian kita tulis get text, set text dot set text. Kemudian ini kita ganti menjadi keterangannya. Nilai akhir sama dengan ini, nilai akhir sama dengan nilai akhir, ini kita copy aja. Nilai akhir sama dengan, kemudian ini kita buat hasil akhir. Oke, kita tutup koma. Jadi sampai sini udah. Kemudian kita masuk ke untuk nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS-nya. Di sini kita bisa buat untuk hasil tugas dot set text, kemudian text, terus spasi aja, set text. Oke, di sini kita buat nilai tugas, nilai, kita copy aja, nilai tugas, ini copy, paste nilai tugas. Di sini kita buat input yang pertama. Karena input yang pertama itu adalah nilai tugasnya. Oke, ini kita copy aja, copy, paste sebanyak 3 karena nilai tugas UTS itu code-nya sama. UTS. Ini kita buat UTS. Ini kita ganti jadi input 2. Kemudian di sini kita buat UAS. Ini kita ganti jadi UAS. Dan di sini 2, 3 untuk nilai
input OAS-nya. Kemudian di sini kita masuk untuk logikanya. Jadi untuk logika di mana instruksinya disuruh kita membuat jika nilai 60 kurang dari 60 D. Bisa dilihat di sini ya. Maka kita buat langsung aja if hasil akhir kurang dari 60. Maka untuk hasil akhir ini ada dua yaitu nanti hasil akhir inputannya itu ada grade sama keterangan. Jadi di sini kita buat grade grade, jadi grade dot set text, kita buat set text, kemudian di sini kita buat kita copy aja yang ini nilai grade, paste nilai grade, kemudian di sini kita tambahin oh tidak, sorry, jadi D, langsung kita kasih nilai value, kemudian ini kita buat lagi get dot set text, kita buat teks, kemudian di sini kita copy lagi ke atas untuk keterangan. Jadi untuk keterangan ini nanti kita buat lulus, keterangannya lulus. Ini kita kecil aja, get, oke, dan lulus dong, tidak lulus, lulus, oke. Jadi ini kita copy aja, kita copy yang kita butuhin logikanya aja, kita tulis balik lagi di sini ya. Else if kemudian hasil jika kurang dari 70 maka paste, ini kita ganti aja, ini kita buat menjadi C, ini kita buat lulus, oke. Kemudian kita buat lagi hal yang sama, else if kita buat hasil akhir kemudian kurang dari 80, kita buat, maka kita butuh di sini untuk grade-nya kita menjadi B, kemudian ini lulus. Ini aja kita copy bentar, copy, oke. Terus else yang terakhir if kemudian hasil lebih dari sama dengan 80 itu kita buat menjadi A, lulus. Oke, untuk codingannya sudah seperti ini. Oke teman-teman, jadi tadi itu ada kekurangan code-nya ya, yaitu di bagian sebentar teman-teman. Oke, saya lanjut di bagian ini tadi, di bagian untuk variabel hapus dan hitungnya. Jadi kalau semisal kita run, coba kita run ya teman-teman. Kita run itu oke, run. Warning activity now started is garbage pro. Ya, jadi restoran ya, coba kita isi, misalkan 10, kita isi lagi 10, kemudian kita isi lagi 10. Hitung. Nah, oke, berarti benar ya teman-teman ya. Untuk nilainya, kalau misalkan kita hapus, jadi dia berubah lagi. Oke, jadi sampai sini saja untuk penjelasan dari UTS PML yang saya buat ini, proyek saya.
Jadi di sini saya jelasin dulu ya sedikit lagi tentang yang ini tadi, berubah namanya. Jadi di string ini, saya mengubah untuk namanya karena tadi kepanjangan. Di string ini, saya mengubah untuk nama aplikasinya, ya. Tadi ini, namanya sesuai dengan nama foldernya, jadi saya udah ubah. Oke, untuk sebentar, untuk project saya sampai sini dulu. Saya ucapkan, terima kasih dan saya minta maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun perkataan. Eee, Sekian dan terima kasih. Oke, bisa. Bentar.